pagi Bapak dan Ibu kelas dewasa, pria dan wanita senior Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Saya bersuka cita kita boleh kembali belajar firman Tuhan, dan saya berharap kita semua tidak akan menjadi mundur, tapi terus semangat dalam mempelajari Alkitab kita di sekolah Minggu. Dan pelajaran hari ini adalah pelajaran kedua, berjudul tentang hukum Taurat mempersiapkan anugerah, dari Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 11. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu untuk bersyukur karena kesehatan yang Tuhan berikan dan sukacita serta penyertaan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Dan Bapa yang baik, saat ini kami mau datang bersama-sama menyerahkan untuk pembelajaran Alkitab kami di sekolah Minggu pada pagi hari ini. Kami mau belajar dari kitab Galatia pasal yang keempat ayat 1 sampai 11 tentang hukum Taurat mempersiapkan anugerah. Kami siap belajar bersama ya Tuhan, dan kiranya Tuhan menerangi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kita akan bacanya bersama-sama. Sudah siap dengan Alkitab yang terbuka? Dan kita baca firman Tuhan ini dengan bersuara. 1, 2, 3. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Untuk membahas firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai hukum Taurat mempersiapkan anugerah, saya ingin kita memahami bersama-sama terlebih dahulu mengenai pentingnya sebuah persiapan. Jadi ada tindakan, ada pikiran, ada pengumpulan dana yang kita lakukan sebagai salah satu cara untuk mempersiapkan. Nah, Bapak dan Ibu, banyak hal dalam hidup kita di dunia ini membutuhkan persiapan. Sebagai orang tua, kita ingat saat kita mempersiapkan biaya supaya anak-anak dapat bersekolah. Kita menabung, lalu mencari informasi tentang sekolah yang dituju, mengambil formulir pendaftaran untuk diisi, diserahkan kembali ke sekolah, lalu bayar segala kewajiban kita supaya anak-anak boleh bersekolah di sekolah yang bersangkutan. Nah, kita kemudian merasa senang ketika melihat anak-anak kita masuk ke sekolah tersebut. Kita bersuka cita, dan segala persiapan yang sudah kita lakukan itu membawa anak kita bisa sekolah di tempat yang kita inginkan. Persiapan selalu merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam menjalani hidup ini. Pagi ini, sekolah Minggu kita akan berbicara tentang hukum Taurat yang mempersiapkan anugerah
keselamatan di dalam Kristus, kasih karunia Kristus. Kita akan bersama mempelajari pelajaran ini dari Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 11. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan mempelajari hukum Taurat mempersiapkan anugerah dari pengertian Alkitab. Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 3 dan ayat yang ke-10 memberitahu kepada kita bahwa sebelum anugerah Kristus kita terima atau sebelum kedatangan Kristus ke dalam dunia ini, semua kita berada di bawah roh-roh dunia. Dan hukum Taurat serta perjanjian lama itu disalahgunakan, bukan dipergunakan tetapi disalahgunakan oleh beberapa orang-orang Yahudi yang memaksakan legalisme ala Yudaisme kepada orang-orang Kristen atau kepada gereja di Galatia. Nah, orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen tetapi masih memegang legalisme Yudaisme ini, mereka mengatakan bahwa hukum Taurat itu tetap menjadi bagian yang penting bagi keselamatan orang-orang Kristen. Jadi kita melihat bahwa mereka berusaha tetap memasukkan ajaran keselamatan bukan hanya karena iman dan anugerah dari Kristus Yesus bagi kita, melainkan juga ada andil yang mereka salah gunakan tentang hukum Taurat. Lalu Paulus memberikan penjelasan mengenai hubungan antara orang Kristen dengan hukum Taurat. Dia menggambarkan dengan analogi seorang ahli waris. Sebelum dia berusia akil balik, dia tidak berbeda dengan seorang hamba. Jadi dia tidak memiliki hak penuh. Dia layaknya seorang hamba yang masih menjadi orang yang perlu perwalian, perlu perwakilan, perlu pengawasan. Kalau kita melihat hal itu dalam Galatia pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Sekalipun anak itu sebagai ahli waris adalah seorang tuan dari segala sesuatu yang ayahnya miliki, tetapi sebelum dia mendapatkan ahli warisnya, yang menjadi ahli waris dari ayahnya, dia hanya seperti layaknya seorang hamba yang tidak punya hak apa-apa. Kita melihat hal itu dari ajaran firman Tuhan. Nah, seorang anak yang berusia belum akil balik, dia diatur oleh walinya, atau dia tetap berada dalam pengawasan karena hak itu belum dia miliki. Nah, wali itu yang bertanggung jawab atasnya. Anak itu menunggu saat hari yang ditentukan oleh bapaknya supaya dia mendapatkan hak atau warisan dari orang tuanya itu. Galatia pasal 4 ayat 3 merupakan penjelasan mengenai anak yang belum akil balik, yaitu kita sebelum Yesus lahir ke dalam dunia ini. Kita takluk kepada roh-roh dunia, ya, atau agama Yudaisme yang legalistik. Kalau dalam bagian Galatia pasal 4 ini masih membicarakan usaha orang-orang Yahudi yang menyalahgunakan hukum Taurat kepada orang-orang Kristen. Ada beberapa bagian dalam hidup mereka yang dipengaruhi oleh roh-roh dunia, yaitu masih teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, atau masa-masa yang tetap dan tahun-tahun untuk mereka jadikan diri mereka di bawah kuasa hari-hari, bulan-bulan, waktu-waktu atau tahun-tahun tertentu itu. Nah, mereka masih meletakkan diri di bawah roh-roh dunia. Manusia membutuhkan kebebasan dari kuasa roh-roh dunia itu. Dan Alkitab mengatakan hanya anugerah Yesus yang memungkinkan hal itu. Jadi hukum Taurat itu mempersiapkan anugerah, ya. Keadaan di bawah roh-roh dunia mempersiapkan kita bahwa kita tidak bisa membebaskan diri dari kuasa itu dan kita butuh anugerah Kristus. Bapak Ibu, di masa kini ada orang-orang yang sekalipun mengaku Kristen tetapi masih menyerahkan, menaklukkan dirinya di bawah roh-roh dunia, ya. Misalnya mari kita diskusikan bersama. Saya mau bertanya kepada kita dan mari kita jawab bersama-sama. Nomor 1, apakah yang masih dipercayai mereka perihal orang-orang yang baru mati, ya? Orang-orang yang dikuasai roh-roh dunia ini gimana?
yang masih percaya kepada tradisi atau adat istiadat, yang belum percaya kepada Kristus atau tidak dibenarkan oleh Alkitab. Apa yang dipercayai orang-orang itu terhadap orang-orang yang baru mati? Ada orang-orang yang berkata kalau orang baru mati itu masih ada di rumahnya rohnya, ya. Padahal Alkitab mengatakan dalam kitab Pengkhotbah, tanah kembali kepada tanah dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tetapi ada banyak orang yang beranggapan orang mati itu pada hari pertama, hari kedua, ketiga sampai ketujuh masih di rumah, ya, masih ada di sekitar kita. Nah, itu hal yang tidak benar. Itu kepercayaan tradisi yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Lalu yang kedua, sebutkan contoh ajaran yang salah namun masih dipercayai oleh mereka saat ada di kuburan atau hal-hal yang berhubungan dengan kubur. Ayo, di masa kita seperti sekarang, ada orang-orang yang menaklukkan diri kepada roh-roh dunia, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Apa yang dikatakan tentang kubur? Ya, ada orang yang kalau di kuburan itu ketika melewati makam bilang apa? Misi mbak, numpang lewat, gitu ya. Nah, itu termasuk hal yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, bahwa kubur itu nggak ada apa-apa lagi, tidak punya kuasa atau apapun juga. Ada orang yang kemudian datang ke kuburan lalu bersemedi, berdoa, yang memohon petunjuk dari roh orang mati yang ada di kubur itu. Ini ajaran-ajaran yang tidak sesuai dan masih banyak orang menaklukkan dirinya kepada hal-hal yang sia-sia seperti itu. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita tidak dikuasai oleh roh-roh dunia? Ya, kita membutuhkan anugerah dari Kristus supaya kita tidak lagi mengikuti ajaran dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau kita tidak lagi menjadi takluk atas roh-roh dunia. Baik, kebenaran yang kedua tentang hukum Taurat mempersiapkan anugerah, kita kemudian berada di bawah anugerah Yesus. Kalau Bapak Ibu melihat Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 7, di situ dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, setelah orang-orang dipersiapkan oleh hukum Taurat yang memperkenalkan kepada kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, dan yang tidak bisa hidup benar jatuh ke dalam dosa. Nah, hukum Taurat tidak bisa menyelesaikan penyelesaian dosa, tetapi dia memberitahu kepada kita bahwa perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu dosa. Dan kemudian setelah genap waktunya orang-orang tahu itu dosa dan tidak berdaya atas dosa, waktunya ditetapkan oleh Tuhan bahwa datanglah anak Allah yang diutus oleh Allah sendiri, lahir dari seorang perempuan, dan anak itu takluk kepada hukum Taurat supaya ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, hingga kita diterima menjadi anak. Dan setelah kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi firman Tuhan memberitahu kepada saya dan saudara bahwa segala keterikatan atas sesuatu yang tidak baik itu harus dilepaskan agar hidup kita menjadi damai dan dipenuhi dengan sukacita. Siapakah yang mampu melepaskan manusia dari roh-roh jahat dunia, dari ketakutan atas kuasa-kuasa kegelapan itu dan ketaklukan atas hukum Taurat? Jadi jelas sekali firman Tuhan mengatakan, setelah waktunya genap, Allah mengutus anaknya, ya, lahir dari seorang perempuan dan yang takluk kepada hukum Taurat, supaya dia bisa membebaskan setiap manusia yang takluk kepada hukum Taurat hingga menjadi anak, supaya kemudian bisa menerima ahli waris dari Tuhan. Nah, firman Tuhan mengajar kepada kita, memang Yesus itu takluk kepada hukum Taurat dalam arti Yesus memiliki kesamaan dengan orang-orang yang hidup dalam aturan hukum Taurat. Misalnya apa? Yesus disunatkan pada waktu ia berusia 8 hari. Kemudian orang tuanya membawa persembahan ketika Yesus diserahkan di bait Allah. Itu aturan-aturan hukum Taurat yang diberlakukan bagi diri Kristus. Bahkan Yesus pun dididik sesuai dengan ketentuan hukum Taurat untuk memenuhi segala tuntutan kebenaran dalam hukum Taurat.
Yesus dididik dalam ajaran tersebut dan dia diartikan takluk di bawah hukum Taurat. Nah, Yesus melakukan hal itu supaya dia bisa membawa setiap orang menjadi diterima sebagai anak. Ya. Nah, Yesus sempurna dalam melakukan segala tuntutan hukum Taurat dan dia melakukan dalam hidupnya sebagai manusia tanpa berdosa sama sekali. Itu sebabnya kemudian dia bisa membawa semua orang yang takluk di bawah hukum Taurat itu kepada dia. Ya, karena dia sudah satu-satunya yang mengalahkan hukum Taurat itu dan hidup tanpa dosa. Jadi dia bisa menebus ya kepada kutub atau ketaklukan atas hukum Taurat itu bagi orang-orang yang hidup di dalamnya. Nah, kata setelah genap waktunya memberitahu. Jadi hukum Taurat yang sudah mendisiplinkan, mempersiapkan sudah selesai, datanglah Yesus membawa banyak orang untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, Yesus disebut sebagai roh anaknya, supaya setiap manusia yang kemudian ditebusnya oleh kuasa Roh Kudus dari hukum Taurat bisa berseru kepada Bapa, kepada Allah, ya Aba dalam bahasa Aram ya, yang artinya Bapa ya. Ya Bapa dalam Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Jadi Yesus telah menjadikan semua manusia yang percaya kepadanya sebagai anak yang berhak menerima ahli warisnya. Ini anugerah. Ya, kita tidak melakukan apa-apa. Dalam arti kita tidak bisa membebaskan diri kita dari kuasa hukum Taurat, tapi Yesus yang membebaskannya dan kemudian memberikan hak sebagai anak bagi kita. Jadi itulah anugerah dan kita hidup kemudian di bawah anugerah Yesus. Kita merenungkan bersama-sama yang pertama, hukum Taurat itu menaklukkan manusia untuk hidup secara hukum. Dan tidak ada satupun manusia yang sempurna melakukan hukum Taurat. Sebab itu manusia berdosa dan layak menerima hukuman sebagai gantinya. Yang kedua, hanya Yesus yang bisa mengikuti segala peraturan hukum dari Taurat itu dan dia tidak pernah melanggarnya. Dan Yesus tidak pernah berdosa karena hukum Taurat itu. Lalu Yesus dapat menjadi tebusan bagi semua manusia yang berdosa dan di bawah kuasa hukum Taurat. Karena Yesus yang mengalahkan hukum Taurat itu, ya, karena dia tidak berdosa, kemudian dia bisa membawa semua manusia untuk menjadi tebusannya. Yang ketiga, kita menerima anugerah dari Yesus. Yesuslah yang melakukan segala sesuatunya dan kemudian memberikannya kepada kita. Itu anugerah yang sempurna. Dan kemudian Yesus menjadikan kita anak-anak Allah untuk menerima warisan, yaitu hidup yang kekal. Yang ketiga, Bapak Ibu, anugerah Yesus seharusnya membawa kita tidak kembali kepada perhambaan atau tidak diperbudak lagi dengan roh-roh dunia, atau kita tidak lagi takluk ya di bawah kuasa hukum Taurat yang mengharuskan kita hidup di dalamnya. Tapi Kristus sudah membebaskan kita karena tidak ada manusia yang bisa sempurna melakukan seluruh hukum Taurat. Dan Yesus membebaskannya, memberikan kita pengampunan dosa dan keselamatan bagi kita. Oleh sebab itu kita tidak kembali lagi kepada perhambaan. Galatia pasal 4 ayat 8 sampai 9. Paulus mengingatkan ada perbedaan antara sebelum dan sesudah percaya Yesus dalam kehidupan setiap kita orang-orang Kristen. Kita perhatikan Galatia 4 ayat 8 sampai 9 yang tertulis. Pertama, coba perhatikan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, ada lawannya. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Ada kehidupan sebelum mengenal Allah dan kehidupan sesudah mengenal atau dikenal oleh Allah. Yang kedua, hidup sebelum mengenal Allah itu kita menghambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jadi dari sejak dahulu pun ada orang-orang yang menjadikan sesuatu, benda, pohon, ajaran, hukum menjadi Allah bagi mereka. Tetapi sesungguhnya itu bukan Allah. Dan bagaimana sesudah percaya Yesus? Ada nasihat, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin itu, lalu mau memperhambakan diri kepadanya.
Jadi sesudah percaya Yesus kita tidak boleh lagi kembali kepada perhambaan itu. Kita meninggalkan segala ajaran, segala hal-hal yang dijadikan Allah yang padahal bukan Allah itu, dan tidak tunduk lagi kepadanya. Itulah perkataan yang mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Kristus, keselamatan, merdeka dari dosa, tidak kembali lagi membawa diri kita hidup dalam perhambaan dosa. Mari kita menjawab bersama pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah perbedaan manusia sebelum dan sesudah percaya Yesus? Apa perbedaannya? Sebelum percaya Yesus, manusia itu menjadi hamba dari Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah, ya. Dan perbedaannya sesudah percaya Yesus, setiap manusia yang percaya Yesus menerima anugerah Kristus dan menghambakan dirinya kepada Kristus, Allah yang datang dalam diri manusia itu. Yaitu perbedaannya. Yang kedua, apa yang menjadi penyebab seseorang dapat kembali kepada hidup yang berdosa? Apa sebabnya? Kadang-kadang kita kecewa ya, lihat orang yang katanya ngakunya orang Kristen, ada di gereja, tetapi kemudian meninggalkan gereja, meninggalkan sebutannya sebagai orang Kristen. Apa sebabnya? Yang menjadi penyebab adalah orang itu tidak sungguh dalam hatinya dia menerima anugerah Yesus, percaya kepada Yesus. Kalau orang yang sungguh-sungguh menerima Kristus dalam hidupnya, dia menyerahkan dirinya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, tidak pernah akan kembali kepada hidup lamanya atau menghambakan diri lagi kepada dosa atau kembali lagi kepada hidup yang binasa. Itu yang menjadi penyebab utama. Dia tidak sungguh percaya kepada Yesus dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana cara supaya kita tetap kuat untuk hidup dalam Kristus? Setiap hari kita perlu memiliki hubungan yang akrab dengan Kristus. Kita berjalan bersama Kristus dalam hidup ini, dan kita tidak pernah akan meninggalkan Kristus. Kita kuat di dalam Kristus, dan firman Tuhan kita baca setiap hari, kita bersekutu, berbakti, kita melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan bagi kita. Yang keempat, anugerah Kristus sudah kita terima saat kita percaya Yesus. Apakah anugerah dari Kristus itu? Kehidupan yang kekal, keselamatan dan penyertaannya dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Bapak dan Ibu, kita sudah belajar bersama-sama satu bagian yang penting dari firman Tuhan. Hukum Taurat itu mempersiapkan anugerah. Waktu sebelum Yesus datang dan sebelum kita percaya kepada Yesus, kita semua hidup di bawah roh-roh dunia. Hidup dalam peraturan-peraturan dunia yang tidak bisa menyelamatkan kita, ya, penyalahgunaan hukum yang membawa kita tidak hidup dalam sukacita dan tidak ada keselamatan di dalamnya. Lalu yang kedua, kita sudah belajar hukum Taurat itu mempersiapkan anugerah. Ketika Yesus datang, saatnya tiba, dan kita kemudian berada di bawah anugerah Yesus. Kita menerima keselamatan yang Yesus berikan, dan kita menerima hidup yang kekal sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris. Yang ketiga, anugerah Yesus itu seharusnya membawa kita tidak kembali kepada perhambaan atau kepada roh-roh dunia atau kepada dosa. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita tetap berada di dalam anugerah Yesus Kristus. Sungguhlah percaya dalam hati kita, dalam diri kita, menyerahkan semuanya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, dan kita tetap kuat di dalam Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita akan mengakhiri pelajaran sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam melakukan firman Tuhan sehari-hari dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa hari ini kami sudah belajar bahwa hukum Taurat itu mempersiapkan anugerah dalam Kristus. Dan sebelum Yesus datang memang kami menghambakan diri kepada hal yang sia-sia, kepada roh-roh dunia, kepada dosa. Tapi kami tahu bahwa kemudian ada anugerah Kristus, keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau kami menerima Yesus dalam diri kami
dan menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Kristus. Dan kami bersuka cita karena firman Tuhan mengingatkan supaya kami tidak lagi memperhambakan diri kepada roh-roh dunia, kepada dosa, kepada penyalahgunaan hukum, hingga kami tidak memiliki hidup sukacita dan selamat dalam Kristus. Karena kami kembali. Tapi kami bersyukur bahwa firman Tuhan mengingatkan kami tidak boleh kembali lagi kepada kehidupan lama sebelum percaya Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa supaya Tuhan memberikan kami semua sehat, sukacita dan kesukaan untuk membelajar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berkatilah setiap Bapak Ibu itu dengan kasih sayang Tuhan, dan biarlah mereka menikmati sukacita dari Kristus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.